Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Tetap semangat beribadah, insya Allah hidup kita akan berkah. Sudah di pertengahan bulan suci Ramadan, Al-Fakir mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita berharap semua amal ibadah kita, baik ibadah puasa, sholat 5 waktu, juga ibadah-ibadah sunnah yang lain yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini akan menjadi amalan yang dinilai berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai sebagai amal soleh yang bisa menolong kita di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin ngajak ngobrol antum semua terkait masalah perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat terkait masalah sholat tarawih, di mana ada sebagian kalangan muslim saudara kita yang menyatakan bahwa tarawih itu adalah perkara bid'ah, perkara yang sebenarnya diada-adakan, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, dan Rasul tidak pernah melaksanakannya. Adapun kaum muslimin yang lain, mayoritas kita masih melestarikan, masih istiqomah setiap bulan suci Ramadan mendawamkan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ya. Baik, mari kita coba ungkapkan beberapa dalil orang-orang yang menyatakan bahwa tarawih itu masuk amalan-amalan bid'ah yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW dan masuk kategori yang diharamkan, menjadi kesesatan bagi yang mengamalkan. Dalilnya seringkali disampaikan ketika kita ingin membahas perkara bid'ah atau tidak bid'ah, ya. Itu ada dua hadis di sini. Hadis yang pertama bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa mengikuti contoh-contohku, contoh-contoh kami, maka tertolak. Juga hadis yang berbunyi, syarul umuri muhdatsatuha al muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Hati-hati dengan setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat akan masuk ke dalam neraka. Itu dua dalil yang digunakan sebagai hujah sebagian kalangan yang menyatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ah. Mengapa? Karena memang di zaman Rasulullah SAW, menurut keterangan hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan hanya melaksanakan sholat qiyamul lail atau sunnah itu 3 hari di masjid. Sisanya itu beliau melaksanakan sholat malam di rumah. Nah, ketika ditanya oleh sahabat, kemudian Rasulullah menjawab, aku khawatir akan memberatkan umatku. Itulah yang menjadi patokan dasar kita bahwa Rasulullah memang tidak melaksanakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan sebulan penuh di masjid. Ya. Kemudian Rasulullah mulai kembali melaksanakan, menghidupkan sholat sunnah malam itu di 10 hari terakhir, ya, i'tikaf 10 hari terakhir sampai menjelang Idul Fitri. Rasulullah tidak keluar sedikit pun dari masjid. Ini hadis umum dan sahih. Berbagai kalangan pun menerimanya, tidak menolak hadis ini, ya. Itu artinya apa? Memang terkait masalah sholat tarawih, Rasul tidak mewajibkan
artinya tidak mewajibkan dan juga tidak mesti harus di masjid berdasarkan hadis tadi. Hanya saja kemudian sebagian kalangan menilai orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih selama sebulan penuh itu dianggap bid'ah karena mengkhususkan sholat tarawih itu di bulan suci Ramadan. Seolah-olah kalau tidak ada tarawih, Ramadan itu menjadi tidak sah, ya. Itu yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan. Baik. Untuk pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa sholat tarawih itu tidak masuk kategori bid'ah. Ya, kalaupun bid'ah hasanah masuknya, ya. Ini kelompok yang mayoritas kita ikuti. Mereka berpandangan bahwa hadis Rasulullah yang tadi, yang ketika Rasulullah melakukan sholat sunnah malam selama 3 hari di masjid, sudah menjadi dalil yang cukup untuk menyatakan bahwa kebolehan kita untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan di masjid. Karena hadis itu menyatakan tidak ada sedikit pun larangan dari Rasul untuk melakukan menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan sebulan penuh di masjid. Artinya Rasul tidak melarang umatnya untuk melaksanakan sholat malam di masjid sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian berdasarkan ijtihadnya Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian di zaman pemerintahannya dia melaksanakan sholat tarawih sebulan penuh secara berjamaah. Ya, sampai kemudian ada ungkapan yang masyhur yang keluar dari lisan beliau yang berbunyi hazihi bid'ah an-ni'mah. Ini adalah bid'ah yang senikmat-nikmatnya bid'ah. Artinya para sahabat pun menyatakan bahwa itu adalah perkara bid'ah. Artinya jika demikian bisa kita ambil kesimpulan atau kita memahami pemahaman sahabat bahwa pemahaman Umar ada bid'ah yang memang masuk kategori yang boleh, yang hasanah. Jika memang bid'ah itu adalah sesat, tidak mungkin sekelas atau selevel sahabat melakukan amalan-amalan bid'ah yang dilarang Rasul. Karena keimanan beliau, ketakwaan beliau, kecintaan beliau, ketaatan beliau terhadap Allah dan Rasulnya tidak perlu kita pertanyakan lagi. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Ya, maka itulah dua pendapat yang kemudian sampai sekarang masih ikhtilaf, masih terjadi perbedaan. Oke, lagi-lagi Al-Fakir selalu mengajak umat ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, perselisihan pendapat terkait masalah perkara hukum ibadah, hukum syariah, maka mari kita sama-sama saling menghargai perbedaan pendapat tersebut, ya. Kemudian pendapat yang menyatakan bahwa sholat tarawih itu tidak bid'ah pun itu menggunakan dalil yang kita juga mungkin sudah pernah dengar, ya, yang bunyinya fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian pada sunnahku, wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiin, dan sunnah pengganti-penggantiku yang mendapat petunjuk, sunnah para sahabat. Artinya Rasulullah SAW secara jelas menyatakan bahwa sahabat-sahabat Rasul diberikan hak legislasi. Artinya apa? Diberikan hak tabani untuk menetapkan hukum sepeninggalnya Rasulullah SAW. Ya, berdasarkan hadis tersebut maka menjadi tepat, menjadi tidak keliru pendapat yang menyatakan bahwa sholat tarawih itu bukan perkara bid'ah, yang kemudian dirujuk kita mengikuti pendapatnya Umar bin Khattab. Karena dalam hadis tadi Rasul sudah menyatakan bahwa para sahabat itu dibolehkan melakukan legislasi
hukum sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tadi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, mengikuti sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat. Itu jelas bahwa Rasul membolehkan kita untuk merujuk ijma sahabat, kesepakatan sahabat, kaul sahabat yang memang sudah menjadi ketetapan Rasul bahwa para sahabat dibolehkan untuk menetapkan hukum sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau melakukan istihad. Sahabat saya 8 yang dirahmati Allah itu ya. Jadi masing-masing memiliki hujah. Bagi yang menganggap bahwa tarawih itu bid'ah, silakan. Tapi ingat, jangan kemudian memaksa, jangan kemudian membuat gaduh, jangan kemudian memprovokasi umat seolah-olah mengklaim bahwa kitalah yang memiliki pendapat yang sahih, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih roji, ya. Kita masing-masing saling menghargai, ya. Juga pada kaum muslimin yang berpendapat bahwa tarawih itu bukan perkara bid'ah, perkara yang dibolehkan, maka Al-Fakir juga mengajak, mari kita sama-sama tahan emosi, jangan sampai kemudian terjadi perselisihan, ketegangan yang memunculkan konflik horizontal. Kita tetap kuat, kita tetap satu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan berpecah belah. Ya, intinya itu ya. Jadi sekali lagi itulah gambaran terkait masalah seputar diskursus atau polemik yang tidak berkesudahan sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai, karena memang kita hidup jauh di zaman Rasul. Dan jangan pernah sekali-kali menganggap pendapat kita paling sahih atau merasa paling paham tentang sunnah-sunnah Rasul, karena kita hidup jauh setelah Rasulullah dan sahabat wafat. Maka jika kita punya pendapat, boleh kita berpegang selama itu tidak kemudian membuat diri kita lupa, menganggap diri kita benar. Silakan pegang pendapat kita masing-masing. Asal jangan menyesatkan orang lain, asal jangan mengkafirkan orang lain, asal jangan menganggap orang lain itu mengikuti pendapat-pendapat yang justru munkar. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oke, kita janjikan momentum Ramadan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, untuk saling mawas diri, saling menghormati, tidak emosi, tidak marah, apalagi lebih-lebih kita berbicara perkara-perkara agama. Kalau masing-masing kekeh pada pendapatnya, tapi tidak saling menyerah, tidak saling mempengaruhi, tidak saling memaksa, insya Allah kita akan bisa hidup berdampingan. Itu ya, sedikit pandangan dari Al-Fakir. Al-Fakir simpulkan, mari kita jadikan perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat ini sebagai bentuk saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menghormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.